Kabar ini, kabar terkabar. Yang eksekutif. Ini kalau udah berbau Anies Baswedan nih gue agak bingung gue. Viralnya mulai dari sini. Tapi beginilah, kalau menurut saya ya, saya semakin sadar sekarang bahwa memang sebaiknya memang ibu kota itu harus dipisahkan dari Kota bisnis. konflik politik rutin. Makanya kan sebenarnya kalau kita ngedesain kan memang di Indonesia ini banyak yang belum selesai ya. Membangun institusi juga banyak yang belum selesai. Misalnya gedung parlemen, kita belum pernah membangun gedung parlemen. Makanya kan waktu kita mendefinisikan daerah khusus itu, konsep daerah khusus ini sebenarnya kalau kita memakai Washington DC itu luasnya cuma 17 kali 11 kilometer. 17 kali 11 kilometer. Jadi kalau kita hitung luasnya itu persis segitiga antara Senayan, yaitu gedung DPR, Istana Presiden, ya, kemudian gedung MA itu kalau diputar segi empat begitu, itulah luas daerah khusus ibu kota yang disebut dengan District of Columbia itu, karena Bung Karno dulu tahun 62 itu mengambil inspirasinya dari situ. Maka sebenarnya pengelolaan ibu kota itu technically kontroversial dan sebaiknya itu tidak kemudian menjadi bagian dari domain konflik gitu. Nah, termasuk juga yang harus dipikirkan masa depan adalah bentuk pengelolaan ibu kota yang tidak boleh masuk ke politik praktis yang berbenturan dengan kepentingan kabinet gitu. Sebaiknya di masa depan begitu. Jadi sebenarnya kalau mau membela misalnya pembentukan sebuah ibu kota baru misalnya ya harus ada yang berani menjuru bicara itu. Pindah atau tidak pindah gitu. Saya coba keluar dari soal sodetan ini ya, tapi saya mau memberikan basis kepada kita untuk memikirkan bahwa ya akhirnya ini terjadi gitu. Bahwa ada semacam level politik tertentu yang memungkinkan satu kebijakan publik tidak bisa dieksekusi di ibu kota dan akhirnya itu menjadi problem. Karena problem pertarungan politik ya itu tadi. Dia tadi harusnya itu dihindari di masa depan. Artinya political pointy aja dong kalau gubernur ibu kota ini. Itulah yang didesain katanya sekarang di IKN. Makanya saya kan mengusulkan misalnya ini ya capres-capres atau partai-partai debat. Kalau kalian menang itu mau mendukung IKN atau tidak gitu. Harusnya itu konteksnya gitu loh. Karena ini residunya gitu. Saya nggak mau bahas soal residu ini. Karena itu memang masa depan kita. Jakarta ini memang kalau menurut saya, kalau teori saya ya, kalau mau kayak teorinya Pak Mahathir pindah ke Putrajaya, pindahnya ke Teluk Jakarta, gitu loh. Karena dulu perpindahan ke Jonggol udah gagal kan, Jonggol udah berantakan sekarang tata ruangnya gitu. Mendingan pindah, ngomong sama konglomerat yang bikin reklamasi itu bilang saya ambil alih ya semua reklamasi kalian, dan saya udah ukur loh pulau-pulau yang dibentuk oleh reklamasi itu persis sebesar Washington DC, persis gitu, dan gambarnya itu gambar burung Garuda nanti persis sebesar Washington DC. Berapa kilometer Bang? 17 kali 11 kilometer. Mantap. Saya udah ukur. Nggak ada komanya Bang? Hah? Nggak ada koma. Nyari koma. Kalau Bang Muni ada koma Bang? Kalau saya solusi terdekat itu ya. Tapi kalau misalnya dalam jangka panjang, kita juga bisa membela apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi di IKN. Jadi itu bisa menjadi transisi, IKN bisa menjadi masa depan. Maksud saya, please ini diadres, karena ini penting. Gitu. Ini kasus sodetan ini hanyalah kasus kecil dari satu pengelolaan politik masa depan, di mana ibu kota negara tidak boleh menjadi medium konflik apapun. Ibu kota adalah ibu, nggak boleh konflik di situ. Saya nggak tahu apa problemnya, tapi menurut saya teorinya ini tentang ibu kota sih. Memang ibu kota itu tidak selayaknya melibatkan konflik dengan pemerintah pusat. Menurut saya itu juga ya kalau bisa dibilang bagian dari kelemahan leadership pada kedua belah pihak, ya itu sebenarnya nggak boleh terjadi. Memang harusnya kalau menurut saya ya. Pemimpin ibu kota itu harusnya orangnya presiden, karena dia mendampingi presiden untuk mengamankan kantor-kantor pemerintah pusat, kenyamanan
pejabat-pejabat pusat, tamu-tamu negara, ya kan? Dan Dubes, seluruh ya. situasi yang diperlukan oleh para pejabat di tingkat pusat terutama untuk mengambil keputusan secara tenang. Itu tugas pemimpin ibu kota. Dan karena itu ya memang harus dihindari di masa depan. Nggak boleh kita membiarkan sekali lagi ibu kota itu menjadi medium friksi yang tajam. Makanya kan kalau kita mau memikirkan ini sekaligus dalam memikirkan masa depan dari ibu kota. Makanya nanti relevan, saya menantang teman-teman di partai politik atau capres-capres untuk memikirkan masa depan dari inisiatif Pak Jokowi IKN itu. Saya sendiri belum mau meletakkan posisi saya, tapi saya mau berdebat dengan siapapun untuk menjelaskan apa yang terbaik bagi Indonesia ke depan dalam memilih ibu kota. Tetap pindah transisi atau pindah permanen ke IKN gitu ya, ayo kita debatkan gitu. Karena ini penting gitu loh, jangan partai-partai ini dan capres-capres ini sembunyi tentang tema ini, tema penting. Nah kasus ini cuma residu menurut saya dari ketidakmauan kita untuk menyelesaikannya secara tuntas. Akhirnya ini melanggengkan polarisasi dan sebagainya, itu menurut saya ya harusnya nggak begitu. Ya saya nggak mau nyalahkan siapapun di sini, tetapi harusnya tidak begitu. Saya sendiri kalau saya misalnya tiba-tiba ada dalam satu posisi, saya harus menjadi pemimpin di ibu kota negara, misalnya, saya pasti adalah orangnya presiden. Nggak boleh, kita nggak boleh soal ini mesti clear gitu. Terima tamu itu mendampingi presiden, melayani para pejabat negara di tingkat pusat itu harus melayani presiden. Kenyamanan pengambilan keputusan di tingkat pusat harus bersama presiden. Mendampingi kepala-kepala negara harus bersama presiden. Semuanya kita lakoni ini sebagai tuan rumah. Karena di rumah kita itu ada pejabat negara, ada presiden, ada pemimpin negara di situ, ketua DPR, ketua Mahkamah Agung, ketua MK, ketua DPD, ketua MPR, semuanya ada di dalam penguasaan pemimpin daripada ibu kota. Makanya sekali lagi ini tentang memikirkan format ibu kota, nggak boleh lagi lah. Kalau menurut saya enough is enough. Tapi tidak kan, boleh ada politik di Jakarta yang membuat kita punya problem antara ibu kota dengan pemimpin tertinggi. Tapi kalau menurut saya pokoknya ginilah, disinilah kelapangan dada kita harus dibuka selebar-lebarnya. Gitu. sambil melihat bintang, lapangan dada itu. Karena nggak boleh. Itu agak dalam gitu. Sudahlah. Ibu kota kita di masa depan itu adalah ibu, tempat kita merebahkan kepala kita untuk mendapatkan ketenangan. Kalau di Sumbawa itu ada namanya lisir. Jadi kalau dulu itu, kalau saya pusing begitu, saya pulang ke rumah saya rebah di pahanya ibu saya, terus dia pegang kepala saya begitu. Dia seolah-olah mencari kutu begitu. Tapi dengan itu saya tidur. Itulah ibu. Jakarta itu atau ibu kota di masa depan itu tempat para pemimpin itu ngerebah dirinya supaya tenang. Jangan kita berkelahi di rumah ibu kita, itu dosa itunya untuk masing-masing orang menunjukkan jiwa besarnya bagi mana sih konflik itu yang substantif bagi kita gitu. Janganlah kita memelihara konflik perasaan, capek ini ya kan. Ayo kita berpolitik dengan cara yang lebih dewasa, yang lebih matang. Karena itu lebih baik bagi kita. Termasuk cara meletakkan ibu. Menurut saya sih ya, memang dua konflik terakhir kita di ibu kota ini menurut saya memang merugikan.